Inilah tata cara mandi wajib yang benar sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandi wajib atau mandi besar merupakan mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan memakai cara tertentu dengan tujuan menghilangkan hadas besar. Adapun penyebab mandi wajib diantaranya yaitu: 1. Karena berhubungan intim atau berhubungan suami istri. 2. Karena keluarnya air mani. 3. Karena mimpi basah. 4. Karena keluarnya darah haid. 5. Karena keluarnya nifas. 6. Karena menjadi mu'alaf. Dan 7. Karena menjadi jenazah. Adapun tata cara mandi wajib diantaranya yaitu: yang pertama, diawali dengan niat cukup dalam hati saja, sebagaimana yang disebutkan oleh Taimiyah bahwa niat itu letaknya di hati, bukan di lisan. Langkah yang kedua, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, langkah yang ketiga, cuci terlebih dahulu kedua tangan kita hingga bersih maksimal. Perhatikan, video ini hanya sebagai peragaan. Mandi wajib dikerjakan tanpa pakaian, hanya kain tipis yang menutup kemaluan. Langkah yang keempat, cuci sampai bersih kemaluan dan duburnya. Bisa memakai sabun agar maksimal hasilnya. Tangan kanan kita memegang gayung, sedangkan tangan kiri untuk membersihkan kemaluan dan dubur kita. Perhatikan ya, jangan sampai ada hadas yang menempel. Kita perhatikan secara teliti. Kemudian, langkah yang kelima, cuci sampai bersih kedua tangan bekas tadi mencuci kemaluan dan dubur. Kedua tangan bekas tadi boleh dibersihkan pakai media tanah, atau bisa juga kita bersihkan memakai media sabun. Berikutnya langkah yang keenam, mengerjakan rangkaian wudhu sempurna seperti kita hendak melaksanakan sholat. Seperti diawali dengan mengucap basmalah, mau wudhu, kemudian mengerjakan seluruh rangkaian wudhu dan diakhiri dengan mencuci kaki. Seperti pada wudhu biasanya yang sering kita lakukan setiap harinya. Oke? Nah, dalam video ini dicontohkan ya, dari awal sampai akhirnya. Maka kawan-kawanku sekalian, perhatikan dengan jelas supaya tidak ada yang terlewat. Sesudah kita membereskan rangkaian wudhu, lalu kita masuk ke langkah yang ketujuh, sela-sela rambut dengan air sebanyak 3 kali. Mandi wajib sebaiknya dikerjakan dengan cara jongkok. Oke, kita melakukan gerakan ini ya, sela-sela rambut dengan air sebanyak 3 kali, seperti pada contoh video ini. Sela-sela rambut ini harus sampai ke kulit kepala, ya. Kemudian, langkah yang ke-8, guyur kepala dengan air sebanyak 3 kali. Perlu diperhatikan kembali, untuk pelaksanaan mandi wajib, mandi junub atau mandi besar, sebaiknya dikerjakan dengan cara jongkok.
Berikutnya langkah yang ke-9, guyur badan sebelah kanan terlebih dahulu. Lalu setelah itu diikuti mengguyur badan sebelah kiri. Yang harus kita perhatikan, tayamum merupakan alternatif cara untuk mengganti wudhu dan mandi junub atau mandi wajib jika tidak memungkinkan menggunakan air. Seperti contohnya, kita sedang sakit berat, kemudian kita sedang kekurangan air, bisa juga menggunakan tayamum sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi besar atau mandi wajib. Berikutnya langkah yang ke-10, guyur seluruh tubuh kita dengan air sampai merata. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Selanjutnya, langkah yang ke-11, pindah tempat. Lalu kita bersihkan kedua kaki kita. Diawali dengan kaki sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kita membersihkan kaki sebelah kiri. Ada beberapa pertanyaan seputar mandi junub atau mandi wajib. Di antaranya yaitu, yang pertama, apakah setelah selesai melaksanakan mandi wajib, boleh melaksanakan sholat tanpa berwudu? Jawabannya adalah, selama wudunya tidak batal, maka sesudah mandi wajib atau mandi junub, boleh mengerjakan sholat tanpa perlu melaksanakan wudu lagi. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu, bagaimana jika terdapat cat pada kuku wanita, wajibkah kita menghilangkannya saat mau berwudu atau mandi wajib? Jawabannya adalah, maka wajib kita menghilangkannya ketika berwudu atau mandi. Karena cat itu menghalangi sampainya air pada permukaan kuku. Nah, itulah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan sering ditanyakan. Semoga bisa bermanfaat.